Bagaimana caranya supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita ketika kita ada masalah di dalam hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita berada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini tanpa masalah. Sejak kita lahir hingga kita meninggal, kita itu merupakan rentetan masalah, itu merupakan rentetan ujian yang silih berganti. Ada ujian yang terasa ringan, ada yang menghantam sampai ke jiwa hingga membuat dada kita sesak dan mata kita tak kuasa menahan air mata gitu. Bermacam-macam ujian masalah. Ada ujian berupa kekurangan, ada pula ujian tentang ekonomi, pekerjaan, bermacam-macam. Semuanya datang silih berganti tanpa bisa kita pilih. Jangan salah paham juga, orang kaya yang hidup dengan harta dan kemewahan bukan berarti tidak diberikan masalah ataupun ujian. Mereka juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terkadang ujian itu tidak tampak secara lahiriah. Ujiannya hadir di dalam hati dan batin mereka, dalam kegelisahan, ketakutan, kesepian, ataupun kosongnya jiwa, sehingga tidak terlihat oleh mata manusia. Ada pula ujian yang benar-benar tampak secara jasad gitu, kelihatan. Nah, semuanya pasti diuji dengan masalahnya masing-masing. Tidak ada satupun manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyampaikan bahwa hidup ini bukan tempat untuk bersantai, melainkan tempat ujian. Kata Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya hidup itu bukan tempat untuk bersantai, tetapi siapa yang paling baik dalam menyikapi ujian. Masalah yang datang terhadap kita itu bukan tanda bahwasanya Allah benci terhadap kita. Masalah yang datang, ujian yang datang terhadap kita itu bukan tanda bahwasanya Allah menjauh dari hidup kita. Melainkan itu sebagai sarana untuk mendidik kita, untuk membersihkan kita, untuk menguatkan kita dan mengangkat derajat kita di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Namun masalahnya sekarang banyak manusia yang keliru dengan adanya diberikan ujian di dalam hidup. Banyak yang mengatakan, kenapa Allah berikan saya ujian seperti ini? Allah tidak adil. Kenapa Allah berikan ujian seperti ini sementara mereka seperti itu? Nah, sekarang masalahnya banyak yang berprasangka seperti itu. Padahal Allah sudah tegaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji? Kata Allah. Jadi iman itu enggak cukup diaku-aku, tapi harus dibuktikan. Kalau seseorang merasa imannya kuat, tapi belum pernah diuji, sebenarnya iman itu belum kelihatan kualitas aslinya. Sama seperti besi yang kelihatannya keras, tapi kalau belum ditempa di api dan dipukul, kita enggak tahu itu besi kuat atau besi rapuh. Nah, ujian hidup itu ibarat api dan palu. Sakit, kehilangan, kecewa, gagal, dihina, jatuh berkali-kali, itu semua proses yang Allah pakai buat membentuk iman kita. Teman-teman, tidak peduli seberapa taat seseorang, seberapa taat kita, masalah tetap akan datang, ujian tetap akan datang terhadap kita. Bahkan para nabi, manusia paling mulia, justru mendapatkan ujian paling berat. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun. Nabi Yakub diuji dengan kehilangan anaknya, Nabi Yusuf diuji dengan fitnah dan penjara, dan Rasulullah SAW diuji dengan penolakan, penghinaan, peperangan. Itu semua ujian yang sangat berat gitu. Padahal mereka itu termasuk manusia yang paling mulia, sekelas Nabi gitu. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh setelah mereka. Artinya masalah bukan tanda lemahnya iman, tetapi bagian dari perjalanan iman. Yang menjadi pertanyaannya bukan kenapa kita diuji, melainkan bagaimana kita bersikap saat diuji. Jadi ketika ada masalah, itu yang pertama
kita cari itu bukan bagaimana cara keluar dari masalahnya, tapi tentang cara bagaimana supaya sikap kita bijak, hati kita tenang, dan jiwa kita kuat dalam menghadapi masalah. Sehingga ketika ada masalah kita merasa enjoy dan tidak stres berlebihan. Karena setiap masalah itu pasti ada solusinya. Cuman tidak setiap orang ketika diberikan masalah, ketika diberikan ujian gitu, berada di dalam keadaan yang tenang, berada di dalam keadaan yang kuat ataupun dengan pikiran yang bijak. Makanya yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana supaya kita kuat, bijak, dan tenang ketika menghadapi masalah. Karena disitulah pertolongan Allah, karena disitulah letak pertolongan Allah, bukan pada hilangnya masalah secara instan, tapi pada cara Allah menguatkan hambanya dalam menghadapi masalah itu. Nah, lantas bagaimana supaya sikap kita kuat dalam menghadapi masalah? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah innallaha ma'asobirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kata Allah, ketika kamu ada masalah, ketika kamu lagi diuji di dalam hidup, maka hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah sabar dulu. Karena gini, seringkali yang menghancurkan hidup kita itu bukan masalahnya, tapi sikap kita dalam menghadapi masalahnya. Seperti panik, putus asa, marah, menyalahkan takdir. Nah, justru itulah yang membuat hidup kita semakin hancur, bukan masalahnya. Makanya benar kata Allah, sabar. Tenangkan dulu hatinya, jaga dulu sikapnya, kontrol dulu pikirannya. Semua itu dengan sabar. Karena yakin setiap masalah itu akan ada jalan keluarnya. Dengan kita sabar, walaupun masalah datang begitu bertubi-tubi, kita akan tetap kuat, kita akan tetap tegar. Kita mungkin terluka, tetapi kita tidak akan tumbang. Ketika kita tidak sabar, kita akan hancur sebelum pertolongan datang. Makanya ketika ada masalah, sabar dulu aja. Kuatkan dulu hati kita dulu gitu. Namun teman-teman, sabar saja tidak cukup, karena sabar tanpa arah bisa berubah menjadi kelelahan batin. Makanya ketika kita sudah bersabar, kata Allah, laksanakan sholat. Kenapa dengan sholat? Karena sholat berfungsi menghubungkan hati kita dengan sumber solusi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah peran sholat. Sholat bukan sekedar kewajiban ritual, tetapi tempat bergantungnya hati kita. Ketika manusia sudah tidak tahu harus mengadu kepada siapa, sholat menjadi ruang aman, ruang secara langsung terhadap Allah untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun jika menghadapi masalah besar, beliau tidak langsung mengeluh, tetapi Rasulullah mengatakan apabila Rasulullah SAW ditimpa suatu perkara, beliau segera mendirikan sholat. Sholat itu adalah momen di mana seorang hamba mengakui kelemahannya dan menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, makanya ketika kita ada masalah, kita perlu bersabar dan sholat. Maka disitulah pertolongan Allah akan datang. Sabar menjaga hati kita agar tidak hancur sebelum pertolongan datang. Sholat membuka pintu langit agar pertolongan turun. Tanpa sabar, seseorang bisa menyerah sebelum Allah menolongnya. Tanpa sholat, seseorang bisa salah arah meski jalannya terbuka. Nah, jadi kesimpulannya, bagaimana supaya kita dapat ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita ada masalah, maka yaitu yang pertama kata Allah, sabar dulu. Ya, kemudian kita laksanakan sholat, karena yakin ketika kita sudah sabar kemudian sholat, yakin solusinya akan datang dan kita akan kuat dalam menghadapi masalah tersebut. Semoga materi ini bermanfaat dan semoga Allah menguatkan kita di dalam setiap masalah yang ada. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.